Moshing sejatinya adalah tarian khas untuk menikmati genre musik yang agresif, seperti hardcore punk, heavy metal, dan termasuk musik underground. Sid Vicious, vokalis band punk rock Sex Pistols asal Inggris, dianggap sebagai salah satu orang yang mempopulerkan tarian moshing, pogo, dan sejenisnya. Di Indonesia, tarian itu banyak disukai karena gerakannya tidak mengikuti aturan baku. Kebebasan ekspresi menjadi alasan utama dalam menikmati permainan musik keras yang hingar-bingar. Kalau hardcore itu jadi jenis genre musik yang sebenarnya dari underground, tapi kita lebih dalam lagi menjadi antara basic, bisa ke metal, bisa ke rap, atau bisa ke rock. Di hardcore-nya juga ada banyak lirik-lirik tentang cinta ya, tapi nggak yang kayak, maaf ya, kayak band-band alay gitu kan. Nah, kita bukan band alay, jadi kita bikinnya agak-agak tetap hardcore, tapi liriknya cinta gitu. Dalam keriangan musik yang hingar-bingar, lirik lagu terkadang menjadi hal yang tidak penting. Kalau jujur aja, kalau di Indonesia mungkin lirik nggak penting, yang penting suara sound gitar sama vokal teriak, orang udah pada pogo ya kan, moshing, dan mereka tidak menghiraukan liriknya sebenarnya. Lebih mendengarkan sound gitar, drum, bass, vokal, tapi vokalnya mungkin agak sedikit, orang nggak akan ngerti tentang liriknya kita yang bawain. Kecuali ada beberapa lagu yang bisa sing-along, yang nyanyi rame-rame, nyanyi sama-sama, itu baru mereka akan ngerti, oh ini lagunya pas di sini refnya harus sama-sama kayak gitu. Pogo, moshing, headbanging atau slam dance dianggap sebagai salah satu cara menikmati musik-musik keras. Gerakan-gerakan pogo dan moshing tidak memiliki aturan. Setiap orang bebas mengekspresikannya dengan caranya masing-masing. Gayanya itu ya brutal, acak-acakan ya, kayak seperti orang ribut atau berantem gitu. Tapi sesungguhnya itu tidak mengeluarkan hasil yang keributan atau berantem atau tawuran. Cuman gayanya aja yang sama. Mungkin kalau kebanyakan orang itu musiknya, dipengaruhi oleh musiknya karena musiknya yang keras. Mungkin ada juga sebagian yang pengaruh dari alkohol ataupun segala macam obat-obatan. Mungkin ada pengaruh seperti itu, bagian kecilnya. Bagian besarnya di warna musiknya. Entah dengan tujuan apa, kekerasan, adu fisik, hal lumrah dalam dansa pogo. Pogo dance kalau saya lihat juga sebenarnya menunjukkan ya bagaimana itu juga melambangkan sebenarnya sebuah perlawanan gitu ya, kayak terhadap kondisi mungkin nilai-nilai yang secara umum berlaku, sehingga bentuk tariannya menurut saya juga merupakan ekspresi itu ya. Tidak ada aturan, kalau menurut saya tariannya tidak ada aturan, kemudian gerakannya itu menurut saya gerakannya sebenarnya sederhana, semua orang juga bisa gitu, tidak ada aturan yang penting sebenarnya. Tidak seperti tarian-tarian yang biasanya kalau kita nari itu kan sampai harus belajar kursus dulu beberapa kali. Tapi kalau pogo dance, saya rasa semua orang yang ada di situ gitu ya, yang terlibat dalam kerumunan itu bisa ikut terlibat. Itu karena gerakannya lebih cenderung bebas gitu ya, dan kemudian juga memang mungkin keras gitu ya. Di situ menurut saya juga sebenarnya ya di satu sisi memang ada sosialisasi juga budaya-budaya kekerasan di situ ya, karena menggerakkannya cukup keras dan semaunya, dan ada dalam tanda kutip memang ada kebrutalan di situ. Tapi kan berdasarkan informasi juga ternyata mereka mencoba untuk menahannya untuk tidak menjadi sebuah kerusuhan gitu atau tawuran bahkan ya, walaupun mereka bergerak bebas dengan keras gitu, mereka
mencoba untuk tidak bereskalasi ya, kegiatan-kegiatan itu tidak bereskalasi menjadi kegiatan-kegiatan destruktif, walaupun menurut saya pasti ada korban karena tindakan itu sebenarnya merupakan tarian yang mempunyai unsur kekerasan. Bagi kebanyakan orang, musik tanpa tarian bagai masakan tanpa garam, terasa hambar di lidah. Hampir di setiap pertunjukan musik, kerap dijumpai penonton yang bergoyang seiring irama lagu. Tidak sekedar menikmati musik, menari, berjoget atau apapun istilahnya, adalah cara untuk meluapkan emosi. Kita nggak mengharapkan orang pogo sebenarnya, tapi kalau tiba-tiba orang pada datang pogo rame-rame moshing dance whatever, ya kita respect karena mereka juga sangat menghargai kita di situ ya kan. Apalagi pogonya tidak saling menyakitkan atau ya ada yang jatuh dibantu bangun atau yang ada yang lompat jatuh dibantu bangun, ya kita akan respect seperti itu. Dan kalaupun ada bentrok di depan itu pasti gua akan coba memisahkan gitu ya. Kalau misalkan tolong ya teman-teman yang di depan, kalau misalkan pogo jangan sampai ribut gitu loh. Kasihan panitia di sini karena ini acara udah tight banget nih, udah nggak mungkin nggak ada kelonggaran waktu gitu loh untuk break gitu kan. Ya gua coba untuk respon ke mereka, kalau mereka ngerti mereka akan respect dan nggak bikin ribut lagi. Emosi yang tak tertahan seolah lepas saat mengikuti dansa pogo. Ya pertama gue emang nonton dulu ya kan. Pas nonton gue lihat asik juga, seru. Nah di saat itu juga gue sedang ini kan, amarah gue tinggi. Waktu pas lagi ya inilah konflik sama bokin orang tua. Nah pas di situ gue ikut pogo, dan setelah gue ikut pogo itu ternyata pas udahnya itu gue lelah, gue pulang, gue tidur, dan besoknya itu gue udah nggak mikirin apa-apa udah. Jadi pas gue pogo itu moshing, amarah gue jadi dibuang itu semua. Jadi nggak ke orang lain, nggak ke orang tua gue. Jadi setelah itu gue lelah, gue tidur, dan paginya itu hilang semua. Gerakan-gerakan yang cenderung brutal, keras, dan semaunya tidak jarang menimbulkan risiko cedera